Oke. Hehe yo, kembali lagi di konten kesalahan berpikir. Anjir, bersama saya Naufal Sama saya Dika. dan hari ini kita membawakan tema apa Dika? Membunuh tidak apa-apa, asalkan jangan terlalu sadis. Kenapa bangsat? Metodenya harus dijelasin anjing. Loh iya dong, harus gitu. Oke. Kenapa Dika membunuh itu tidak apa-apa? Ya kalau membunuh itu tidak apa-apa kalau kita kepepet sebenarnya. Kalau kita kepepet nggak punya uang boleh membunuh. Loh. Kenapa tidak? Goblok. Jadi membunuh itu tidak apa-apa ya teman-teman. Kalau teman-teman Guys, jadi kalau membunuh itu tidak apa-apa, asalkan sebagai bentuk perlawanan diri untuk self defense. membela diri kita dari mara bahaya. Contohnya seumpama kita dibegal dan Atau diserang makhluk Goib. luar negeri, makhluk Goib. halus, makhluk binatang buas, boleh dong. kalau udah goib gimana dulu anjir. Jadi untuk self defense tidak apa-apa ya, seumpama begal dan ada begal yang membawa golok dan ingin mengambil motor kita, kita bisa bela diri Muay Thai, Ataupun silat. 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 Tidak apa-apa. Kenapa? Sebagai bentuk perlawanan diri. Misalkan ini, kalau kita diserang nih, mau begal, Iya. terus ternyata kita nggak bisa nih lawan balik nih, Iya. Ya Terus- udah mati lah. terus kita. mati, terus kita mempunyai ini adrenalin yang di dalam di tubuh kita. Terus kita jadi pocong. Pocong merah. Enggak, nanti kan kita kayak overpower kayak di anime itu. Nggak masuk akal. Langsung kita langsung latihan, langsung sekali jual langsung Nggak masuk pingsan, akal langsung. Kebanyakan nonton anime ini guys, dampak buruk penonton anime cabul dan psikopat. Loh iya dong. Iya. Lagi pula kalau begal mati itu kan udah nggak ada kontribusi ke masyarakat, nggak ada gunanya, pasti nggak ada skillnya. Ya udah layak lah mati lah. Ujung-ujungnya juga nanti di penjara kalau ditangkap. Ya nggak sih? Iya, tapi malah lebih berbahaya sih. Iya sih. Karena di penjara di Sudan ada yang Ini di Sudan ya. Ini di Sudan. membuat gangster dan belajar meracik Anjing. obat-obat Terlambat. pilek. Jadi membunuh itu adalah kegiatan menghilangkan nyawa seseorang dengan dasar psikologis, seumpama perasaan negatif, perasaan dendam, marah dan sejenisnya ya. Iya. Tapi seumpama kita membunuh untuk dalam agenda menyelamatkan diri kita dari mara bahaya tidak apa-apa. Seumpamanya kita Kepepetnya. ya, seumpama kita dirampok dan kita ada bekal bela diri, ya tidak apa-apa kita melawan, tapi lebih baik dihindari, ya kan? Kalau bisa kabur, kalau tidak ya udah kita Iya. lawan. Dan dalam beberapa kasus seumpama kita dalam kondisi yang keluarga yang abusif, seumpama bapak kita pemabuk, penjudi, Suka marah-marah, bandar narkoba dan suka memukuli, gangster, iya, dan preman. ibunya adalah mucikari dan pelaksana prostitusi. Anjing, itu keluarganya terbentuknya gimana keluarga? Gimana bisa jadi keluarga itu tanda tanya. Tandanya sekali. Jadi Jadi itu Wah. boleh ya? iya, tiap hari Anda nih pulang sekolah dipukuli. Pukuli, Kenapa? disiksa, untung rokok ditambah di kulit. Iya. Kalau Anda bisa melawan, lebih baik seharusnya dilawan, dibunuh saja tidak apa-apa. Kenapa? Tapi kan Karena- ini kan orang tua, bro. Tapi kalau orang tua Anda sampah masyarakat, kenapa harus dibela? Telapak kaki ibu itu adalah surga, bro. Masa Di mana hadisnya Dika? Kalau orang tua yang sampah harus diikutin. Kita itu berbakti kepada orang tua. Oh, bukan. harusnya? Bangsat, gimana sih? Mempertahankan argumennya saja tidak bisa. Loh kan kita membaca ada orang tua kan itu udah bener posisi itu.
salah. Kalau kita berbakti kepada orang tua, pasti orang tuanya itu adalah orang baik. Jika mana ada orang tua baik yang jadi bandar narkoba dan penjudi. Bangsat banget anjing. Kalau orang tua kita yang seperti itu, yang toksik gitu kan, mungkin boleh, tapi ini terlalu ekstrim. Ini cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat, Mentalnya secara sudah kuat ya. secara Persiapan fisik. juga sudah ini. Tapi kalau Anda merasa benar, umpama kamu harus menjual narkoba itu di kota ini. Saya tidak mau, ayah. Saya ingin menjadi pelukis dan pembuat kendi. Tapi kamu itu anakku yang harus meneruskan generasi ini. Kamu harus menjual itu ke sana. Apa ini maksudnya, generasi ini apa ini maksudnya? Loh kan anak bapaknya ingin menurunkan apa Maksudnya bisnisnya yang dia pegang gitu. maksudnya dinasti. Iyalah dinasti. Wah. Itu kan membangun dinasti untuk diri sendiri. Jadi masa menurut depan. kamu membangun dinasti tidak boleh, Dika? Loh, harusnya kan boleh. Hah? Itu kan di negara sana kan ada banyak. Oh, jadi menurut Dika membangun dinasti boleh. Ya, oke. Di headline ya guys, Dika membangun Enggak, dinasti boleh. dia. Dan apalagi Dika yang diperbolehkan dalam membunuh? Kalau ini sih perbuatan mungkin perbuatan membunuh seorang atau mungkin pasung kayak mau membunuh orang itu loh. Maksudnya gimana sih anjing? Ini misalkan misalkan kita membunuh orang, terus nanti kan dia mau dibunuh mati nih, penjara nih. Nanti mau ditembak atau dipasung itu kan boleh, nggak boleh mati. Terus kenapa kita yang harus membunuh orang yang dihukum mati, Ya Cok? kan itu algojo. Dan coba banget ya. Ya kenapa gak biarin Algojo yang bunuh Ya aja? kan sementara algojonya kan ganti kita kan bisa boleh toh. Kalau Anda emang psikopat tidak apa-apa, suka membunuh orang. Tidak. Kenapa nggak ngelamar jadi Algojonya aja anjir? Kalau rekrut algojo itu gimana ya? Ya udah tahu, Mas. Cok. Fokus tema lah, anjir. Kalau kita seumpama di negara kita ada satu teroris gitu yang mengancam masyarakat luas gitu. Teroris, Iya, alien kali. beginilah teman kalau skizofrenia. Bangsat. Teroris menurut saya boleh. Kalau memang diajari Teroris boleh. membunuh teroris boleh. Kenapa? Bunuh teroris. Ya teroris juga boleh. Kalau Ya. mau membunuh teroris, kalau mereka mengancamnya masyarakat sipil, bukan target yang seharusnya ditarget, tidak apa-apa. Kalau diajak ngobrol sudah tidak bisa. Apa permintaan Anda sehingga menjadi teroris, tuan-tuan? Untuk Saya kepentingan sih. Saya menuntut di kolam saya diberi benih dan tidak boleh disetrumi tiap hari, Pak. Oke, kami jabani. Itu nggak boleh dibunuh ya. Tapi kalau tidak Pak, saya akan terus menyetrum di sungai Anda. Nah itu gimana itu? Boleh nggak Gimana maksudnya? dihabisin? Kalau kita Ya kalau permintaan terorisnya tetap nggak dijabanin, seumpama menuntut hak dan kita tidak bisa menjabani apa permintaannya, kan terusnya tetap melawan tuh. Jadi dihabisin boleh apa tidak? ya kalau dihabisin ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau terorisnya cuma ingin senang-senang Kan dampaknya untuk kita kan apa, bro? dengan ambisinya sendiri, entah wah saya ingin mewujudkan negara ini dengan ideologi apalah, banyak penari saman, penari bornya. Penari bor. Iya, boleh dihabisin karena tuntutannya nggak masuk akal dari terorisnya itu. Dihabisin aja nggak apa-apa daripada mengancam masyarakat sipil. Iya. Dan apalagi Dika? Mungkin sih lebih ke perang sih.
Biasanya kan perang kan juga harus membunuh-bunuh kan, tanpa itu kan tanpa kesalahan orang. Hah? Perang bro. Maksudnya Biasanya gimana anjing? ya kan kita membunuh orang tanpa alasan juga kalau pas perang. Ya kalau perang pasti ada alasannya Dika. Iya kan, kalau perang itu kan kalau zaman sekarang kan harusnya harus tidak membunuh kalau sudah menyerah orangnya. Ya berarti nggak perang anjing. Ya kan Udah menyerah anjir. kan perang bro. Lu udah menyerah kok berang sih Ya ya. kan tetap ditembak-tembak di warga sekitar sana, di negara sana. Berarti itu namanya criminal war anjir, Ya kayak kan di banyak itu bro. negara. Udah menyerah tapi masih saya menyerah. Itu mah amoral anjing, bukan perang. Apalagi musuhnya nggak punya senjata, dilindas pakai tank. Itu kan musuhnya pakai senjata bro. Nah, ya kalau udah menyerah berarti kita harus menyerah, nggak boleh menyerang orang yang sudah menyerah. Itu ada peraturannya di undang-undang peperangan. Jadi harus tidak boleh menyerang ya. Atau mungkin kalau dia jiwa psikopat kan mungkin dia juga bisa menyerang juga. Oke, Mungkin. Iya sih mungkin itu. Terus kalau ada organisasi berbahaya yang Apa nih organisasi menyebabkan kerusakan di masyarakat sipil, semua organisasi yang memproduksi narkoba, ya boleh dibunuh. Masa nggak boleh? Anjir, narkoba bro. Masa nggak dimasukkan penjara? Kenapa harus dimasukkan penjara, Dika? Loh, kita ini kan punya sifat manusiawi. Mereka saja tidak punya, karena mereka tidak layak untuk diampuni, Dika. Sebagai manusia yang baik, kita harus mengampuni mereka, kita harus membimbing mereka. Ya mau gimana pun lagi pasti akan kambuh, karena skillnya sudah di situ. Mereka cuma bisa mendapatkan uang dari meracik narkoba, Dika. Kenapa harus diampuni? Dan narkoba juga mengancam nyawa masyarakat sipil, karena tidak mungkin bandar narkoba tidak punya senjata. Ya itu boleh sih dibunuh, tapi Anjing gak bisa tapi kan mempertahankan tetap narkoba nafsu. bener bro. Tapi kan tetap harus manusiawi bro. Harus dibunuh secara misalkan secara perlahan, mungkin penjara seumur hidup kan kita juga udah tahu bro. Mati dicubit gitu. Ya enggak Hukumannya. lah, hukumannya kan mesti kayak penjara seumur hidup atau mungkin Ya malah lebih kejam anjir, itu mati perlahan. ya kan boleh begitu. Masuk akal langsung. Kenapa anjir? Kenapa urgensinya harus dipenjara? Loh kan kebanyakan kan emang gitu bro, harus dipenjara dulu baru dihakimi. Jadi maksud kamu kita harus membayar pajak dan pajak kita dipakai untuk menghidupi bandar-bandar narkoba di penjara. Loh emang kan nggak gitu bro. Jadi Dika membicarakan kalau di penjara ada bandar narkoba di penjara yang mengendalikan peredarannya dari dalam penjara. Loh, kan udah banyak bro. Difokuskan itu ya, masukkan ke berita. Anjir. Ya lebih baik dihabisi agar tidak memakan anggaran APBN. No make sense anjir. Ya udah apa sih? Oh, terus piye karepmu? Ya boleh diadili, tapi diadili secara normal menurut gue sih. Udah. Normal gimana maksudnya anjir? Ya normal mungkin bisa direhab jadi lebih baik Bandar orang-orangnya. anjing untuk pengguna narkoba. Ya mungkin kalau mungkin disyahadatin satu obat kita tidak tahu. Akal goblok. Bandar narkoba itu adalah produsen yang membuat narkoba, bukan pemakai narkoba. Dika tidak bisa direhabilitasi. Produsen narkoba ya intinya ingin mencari duit. Nggak ada bandar narkoba yang memakai barangnya sendiri. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari merusak orang lain. Dika asu guyur-guyur kok. Terus Mungkin ada ya bandar narkoba gimana? Akhirnya ini mati atau di penjara? ya tergantung aja dah. Tergantung apa, Bang? Tergantung situasi. Anjing banyak. Situasi orang, situasi penduduk di negara tersebut. Kalau bandar narkoba tidak dihabisi, nanti mereka bisa berkembang jadi lebih banyak. Terus gimana? Negara ini jadi nggak stabil. Misal nih kalau udah dibunuh, nanti kan muncul-muncul lagi tuh bandar-bandarnya tuh. Ini tinggal dibunuh lagi semuanya.
Anjing, habis dong negaranya, cok. Hah? Masyarakatnya habis, cok. Aneh. Ya kan 275 juta kan nggak mungkin bandar semua, Dika. Ya tapi kan mesti ada bibit-bibit yang muncul. Itu dihabisin bibitnya malahan. Anjing, Gimana sih? Ini masalah pembantai genosida, guys. Ya menggenosida yang jahat-jahat ya nggak apa-apa daripada merusak yang baik-baik. Gimana sih? Namanya filtering. Real. Jadi boleh ya dibunuh ya bandarnya ya. Ya boleh, kita anggap saja boleh aja gitu aja. Udah. Ini kalau kalah argumen memang busuk. Terus untuk yang selanjutnya koruptor. Koruptor menurut saya boleh. Kenapa? Karena koruptor adalah biang keladi Ini emang merugikan masyarakat sini. dari Harus kayak di Cina. kemunduran zaman Ya. dan kerusakannya sangat vital untuk negara ini. Harusnya negara kita bisa jadi negara semaju Malaysia, Singapura, Cina, Jepang. Karena Amerika. di awal-awal kemerdekaan kita mulai dari nol semua. Tapi kenapa cuma kita yang tertinggal? Itu jawabannya ada di koruptor-koruptor dan politisinya. Kenapa bisa? Itu harusnya dieksekusi lebih dahulu. Malah Karena kemajuan suatu Iya. bangsa tergantung keputusan dari mimpinnya. Itu boleh nggak dibunuh gitu? boleh nih ya. Kalau Koruptor ini ya, kalau ini boleh sih. boleh ya. Karena dihukum paling berapa tahun doang sih. Udah keluar lagi. Wah, apakah iya Dika? Ya di negara situ tetangga Mana Dika? cuma di penjara, terus tahu-tahu udah keluar. Penjaranya juga seperti hotel. Siapa itu namanya Dika? Itu sih ya si Kiem itu di negara sebelah. Apakah benar? Saya cek dulu ya. Ya nih benar, coba cek. Siapa? Sukiem. Sukiem. Iya, coba cek. Anjir, kita cek dulu guys. Sukiem Al-Ghorizi. Sukiem anjir. Wah, ternyata tidak ada. Hah? Hah? Berarti dia valid dong. Kamu bohong ya? Berarti Waduh, dia ini valid dong. ini tolong Pak polisi ditangkap ini karena menyebarkan berita palsu. Ini juga Pak polisi ini juga menyebar menyebar apa? Anjing, aku menyebarkan orang ngomong aneh. berita palsu. Anjir, aku orang ngomong berita palsu loh. Anjir, Sukiem Al-Ghazali sopo anjing. Ini ada cuy di daerah negara sebelah. Ada, cari aja guys nanti. Kalau beritanya udah ada berarti udah ditutup. Oke, Pak polisi ini bisa ditangkap dengan undang-undang ITE penyebaran berita palsu karena membuat masyarakat kita terdoktrin dengan paham-paham tidak jelas seperti koruptor yang hidup enak di penjara ya. Bisa ditangkap ini teman saya di Bintang Fajar. Oke, jadi koruptor bisa ditangkap ya. Lah emang koruptor nggak ditangkap? Jadi ditangkap dan diadili dengan Ya. hukuman mati. Ya harusnya kan gitu. Oke, jadi yang nggak boleh membunuh apa nih contohnya? Membunuh hewan ternak sih. Nggak masuk akal langsung. Oh, ya iyalah. Lebih baik ditutup aja videonya di menit 18 ya guys. Terima kasih dan ingat, kalau Anda ingin membunuh seseorang, ingat konsekuensi hukum, ingat agama. Anda bisa masuk neraka kalau membunuh seseorang. Oke, terima kasih. Ini penutupnya. Adios. Adios, diablos. Ricardo Milos.